Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar dan Tur. Sunnah menceraikan istri seperti ini. Perceraian yang dilakukan oleh suami istri dengan berbagai macam alasan dan persoalan. Perceraian itu terjadi tanpa melihat waktu, seberapa lama pasangan tersebut sudah menikah. Ada yang pernikahannya baru sumur jagung, ada juga yang sudah puluhan tahun, namun kemudian bercerai. 1000 kali istri minta dicerai, sebelum suami mengiyakan, masih sah sebagai suami istri. Tapi sekali saja suami keluar kata cerai, meski bermaksud bercanda, maka jatuh talaknya. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan untuk menceraikan wanita yang memiliki 8 sikap berikut. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Seorang wanita yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Karena itu, seorang istri hendaklah taat kepada suaminya. Jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka dia disebut durhaka kepada suami. Istri yang tidak taat kepada suami disebut nusyus, yang artinya membangkang. Istri yang melakukan nusyus adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak ridho atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nusyus kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan istri yang melakukan nusyus sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat kepada suaminya, kelak ia akan ditempatkan di surga. Yang kedua, tidak mau menemani suami tidur. Sebagai seorang istri, salah satu tugasnya adalah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak mau menemani suaminya tidur, maka malaikat akan melaknatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat yang sangat berharga kepada para muslimat, bahwa seorang muslimah jangan sampai menjauhi tempat tidur suami tanpa uzur, menurut ukuran syariat seperti sakit keras. Bahkan saat haid sekalipun hal itu bukanlah uzur untuk menjauhi tempat tidur suami. Menjauhi tempat tidur suami dilarang karena salah satu hak suami terhadap istri adalah hak di tempat tidur. Yang ketiga, tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang suami menceraikan istri yang tidak menolak orang lain menyentuh tangannya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Ceraikan dia." Hadits riwayat An-Nasai. Yang keempat, istri yang pembohong. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami selalu bayar hutang tersebut, tapi sang istri mengulanginya lagi, maka talak adalah jalan yang bisa ditempuh. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin suami. Istri yang hendak keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Yang keenam, tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami, dan menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan, serta menjadi sebab musabab kerusakan, kewibawaan agama, dan dunia, perangai ini menjadikan talak disyariatkan. Bila hukumnya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Yang ketujuh, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang tidak malu melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat,
maka wanita seperti ini layak diceraikan suaminya. Jika seorang wanita yang melalaikan sholat, dan suami tidak bisa mengajari atau memaksanya menjalankan kewajiban seperti sholat atau puasa, maka menceraikan istri dalam kondisi seperti ini adalah sunnah. Yang kedelapan, istri yang selingkuh. Mengenai selingkuh, ada ulama yang berpendapat untuk mempertahankan, dan ada pula yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang menyatakan untuk menceraikan istri berselingkuh ini, karena ketika sang suami mempertahankan istrinya, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami dayus. Sikap dayus ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang tomboy, dan lelaki dayus. Hadits riwayat Nasa'i dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Itulah sifat dan ciri yang memiliki istri yang wajib dan disunahkan untuk diceraikan oleh suami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.